الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimin rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita dan kebersamaan kita di siang yang insya Allah penuh barokah ini, marilah kita kembali panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia, taufik serta hidayahnya, wabil khusus nikmat iman, Islam serta ihsan, sehingga kita semuanya bisa melakukan sebagian daripada kewajiban kita, yakni salat Jum'ah dan puasa Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita lakukan, baik yang makhdhah, yang wajib maupun ghairu makhdhah, yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu kita sampaikan kepada uswatun, teladan kita dari segala aspek kehidupan. Ialah tidak lain dan tidak bukan, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para zuriatnya, para tabi'in, serta kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita telah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sa'id. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimahullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat, khususnya khatib pribadi dan umumnya para jamaah semuanya, marilah kita senantiasa menjaga, merawat, memelihara, meningkatkan kadar keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tentu kita menyadari bahwa seiring dengan bertambahnya umur kita, semakin jauh dengan dunia dan semakin dekat dengan akhirat, maka sebaik-baik bekal itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini merupakan Jumat yang terakhir di bulan Ramadan, penghujung daripada bulan Ramadan. Lantas apakah yang perlu kita lakukan? Mari kita evaluasi diri kita, muhasabah diri kita. Selama hampir sebulan penuh, apa yang sudah kita lakukan
untuk mengisi dalam rangka meningkatkan ibadah, khususnya dalam Ramadan ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan bahwasanya Ramadan itu seperti kita mengarungi lautan Ramadan. Tinggal bagaimanakah kita nanti hasilnya? Apakah kita nanti termasuk orang yang beruntung, atau justru sebaliknya kita termasuk orang yang merugi? Hal inilah persis yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam tasawuf modern. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang seperti ini ibaratnya seperti pasukan ataupun prajurit Raja Iskandar Zulkarnain. Bahwasanya beliau beserta para pasukannya yang hendak merebut wilayah negeri, beliau menyampaikan beberapa pesannya kepada para prajuritnya. Wahai pasukan prajuritku, bahwasanya nanti ketika engkau di perjalanan, di tengah malam engkau akan menyeberangi sungai. Maka ketika engkau hendak menyeberangi sungai, semua yang engkau injak silahkan engkau ambil. Dalam hal ini terdiri dari 3 kelompok, saudara. Kelompok yang pertama, ketika menyeberangi sungai, dia menginjak sesuatu, akan tetapi tidak sedikit pun dia ambil. Kemudian kelompok yang kedua, mereka mengambil secukupnya ala kadarnya untuk laporan nanti kepada rajanya. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga, begitu menyeberangi sungai, dia mengambil sebanyak-banyaknya apa yang dia injak. Setelah sampai ke tepian, kemudian Raja Iskandar Zulkarnain bertanya kepada para pasukannya, silakan engkau buka tasmu, apa isinya? Sungguh ternyata, saudara, tas yang mereka bawa, apa yang mereka injak itu ternyata intan berlian. Bagi kelompok yang pertama, dia sangat menyesal, kecewa. Dia tidak mengambil apa-apa karena mereka pikir itu adalah batu semata. Kemudian kelompok yang kedua, dia mengambil ala kadarnya. Sungguh bahagia hatinya, bercampur sedikit kecewa, lumayan mendapatkan intan berlian. Sedangkan kelompok yang ketiga mengambil itu benda yang dia injak sebanyak-banyaknya. Alangkah senangnya hati mereka itu mendapatkan berlian yang berlimpah ruah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Hal ini seperti halnya kita yang sekarang berada di bulan Ramadan, tapi tidak mampu memanfaatkan momentum-momentum yang spesial. Allah begitu hadirkan banyak kebaikan dan keberkahan di dalamnya, tapi kita ternyata cuma santai-santai, tidak mengumpulkan iman ibadah. Ibaratnya seperti seekor ayam yang hidup di lumbung padi. Dia mati. Alangkah konyol dan bodohnya kenapa dia tidak makan itu padi. Sama seperti halnya kita. Maka dari itu, mumpung masih ada beberapa jam, kita manfaatkan betul-betul agar kita nanti termasuk orang yang beruntung. Siapakah mereka yang beruntung itu? Orang yang beruntung itu ketika dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjumpa dengan bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dia mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun indikator-indikatornya adalah, alamat-alamatnya adalah yang pertama, ketika dia menjalankan ibadahnya selama di bulan Ramadan, dia begitu menikmati, merasakan kehadiran kehangatan Rabb-nya. Dia lakukan ibadah itu dengan tulus dan ikhlas, tanpa melihat sesuatu pun kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alamat yang kedua, kalau kita ingin diampuni adalah
dia menjalankan ibadah puasa di siang harinya dan menjalankan ibadah sunnah-sunnah di malam harinya. Dia mulai sholat tarawih, tadarus dan sebagainya. Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kemudian alamat yang ketiga, kita melakukan membayar zakat fitri, zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya dengan cara yang benar dan ikhlas. Insya Allah kalau ketiga-tiganya itu kita lakukan dan istiqomah, dan insya Allah kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika sampai hari yang terakhir ini ketiganya itu tidak ada di dalam diri kita, maka segeralah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa panjangkan umur kita, jaga kesehatan kita, dan disampaikan kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa